Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sinegama, selamat datang di Pasca Talk. Aku Silvi selaku host, dan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yang sangat bertalenta. Beliau ini tidak hanya dikenal sebagai seorang mahasiswa, tetapi juga dikenal dengan karya-karya yang diciptakannya nih, khususnya di bidang industri musik Indonesia. Langsung saja nih kita sapa orangnya, Kak Asa Lova Sisandra Zahra. Halo Kak Asa. Halo. Hai, apa kabar Kak Asa? Alhamdulillah, sekarang sehat. Alhamdulillah. Oh, kemarin berarti sempat sakit nih. Aku sempat sakit kemarin, batuk. Kayak cuaca Biasa. juga sih ya Kak ya. Iya, lagi musim. Oke. Oh iya nih, mungkin Kak Asa bisa kenalin dulu nih ke Sobat Sinegama sekarang ini di prodi apa dan juga sekarang di semester berapa. Oke. Halo Sobat Sinegama. Perkenalkan, aku Asa Lova, biasa dipanggil Asa. Aku sekarang sedang melanjutkan studi di Magister Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa UGM. Oke, nih Kak Asa mungkin bisa lah di-spill nih gimana perjalanan karir Kak Asa nih dari awal sampai menjadi Kak Asa yang sekarang ini Kak. Oke. Kalau untuk terjun di industri musiknya itu sendiri, sebenarnya aku mulai terjun tuh di tahun 2018. Kenapa tahun 2018? Karena mungkin aku lulus SMA itu kan 2016 ya. 2016. Dan dari 2016 itu aku masih cover biasa aja, kayak iseng-iseng gitu. Upload di sosial media, terus apa ya? Kok aku jadi ngeblank sih? Enggak, mungkin karena ini ya ketemu dengan Sobat Sinegama ya. Iya. Jadi vibes-nya. Ini pertama kali aku podcast juga. Aku Wow. agak grogi. Pertama kali dong ini langsung berhadapan nanti dengan Sobat Sinegama nih, Iya. Kak Asa ini. Oke. Ya jadi tuh awal-awalnya kan aku iseng-iseng cover kan sama papa. Terus upload satu video. Alhamdulillah responnya banyak yang suka. Terus minta lagi kan, di post lagi. Terus ya udah aku post lagi part keduanya. Waktu itu aku nyanyi lagu Burung Camar. Tahu nggak? Burung Camar. Burung Camar ya, Vina Panduwinata. Oh, pernah dengar aku. Ya itu. Bikin part 1, part 2, terus banyak yang suka, terus akhirnya aku cover lagi. Sebenarnya aku cover lagu yang aku suka aja sih sebenarnya, nggak yang karena aku ingin jadi artis gitu, enggak. Karena waktu itu kan Instagram juga baru-baru ada kan. Jadi masih iseng-iseng aja cover. Terus sampai pada akhirnya aku nge-cover lagu The Bare Necessities. Tahu nggak? Belum pernah dengar sih aku. Ya pokoknya itu lagu Itu, Disney gitu. Lagu The Bare Necessities digitarin papaku. Terus entah kenapa aku viral dari situ. Jadi dari yang cover itu pertama kali membawa. Pertama kali itu aku di repost sama akun-akun banyak banget, kayak Indomusikgram, Dagelan, Vokal Plus, macam-macam gitu. Nah dari situ followers aku mulai naik kan. Aku kaget juga lihat Instagram buka tiba-tiba followers 100 plus. Wah, apa ini? Terus aku cari-cari, ternyata aku di repost sama Dagelan, di repost sama mana-mana gitu. Jadi aku kaget juga. Nggak disangka sih sebenarnya ya. Iya, itu sekitar tahun 2016 kayaknya. Jadi awal-awal banget aku nge-cover lagu yang aku suka gitu. Berarti pertama kali ini karena memang dari hobi aja sih ya, Iya, suka nyanyi. karena hobi. Tapi dari kecil emang sebenarnya suka nyanyi. Iya, aku dari kecil itu dari TK sebenarnya. Aku tuh udah juara. Aku sempet juara nyanyi. Lomba nyanyi bahasa Inggris gitu. Wah, emang udah napasnya musik ya. Sebenarnya waktu itu aku juga nggak tahu kalau itu lomba gitu. Tiba-tiba juara 1 Asa Lova. Nomor urut segini, terus aku kayak ya udah naik. Aku nggak paham itu apa, cuma disuruh naik terus diterima piala, terus foto, udah seneng gitu, aja seneng. Tapi emang udah suka nyanyi dari kecil. Ya, udah suka nyanyi dari kecil. Terus SD aku jadi anak yang pendiam banget. Bahkan mungkin orang-orang sekitar nggak tahu kalau aku hidup di situ gitu, karena aku pendiam banget. Saking gitu. pendiamnya ya. Iya, sampai akhirnya waktu aku ini malah jadi cerita masa kecil ya. Kan perjalanan untuk mengarah ke karir yang Iya, sekarang. nggak apa ya, Nggak sudah. apa-apa.
SD perpisahan aku nyanyi. Orang tua aku ngusahain aku nyanyi. Oh, emang dari orang tua tuh Perpisahan, diinpus iya. gitu ya. Padahal agenda perpisahan itu kan nggak ada agenda persembahan nyanyi gitu, nggak Oh, ada. nggak ada. Karena aku dari sekolah Islam kan, jadi nggak ada gitu aku nyanyi. oke. Akhirnya aku nyanyi dan semua orang kaget kalau aku bisa nyanyi karena aku diem banget dulu. Udah ketahuan bisa nyanyi, terus aku lanjut SMP. Aku mulai ikut lomba-lomba, tapi lombanya ya di dalam sekolah aja kayak tingkat sekolah. musikalisasi puisi lah, apalah gitu. Dapet menang terus. Terus SMA baru tuh, karena aku kan background aku dari TK sampai SMA tuh sebenarnya dari sekolah Islam. Sekolah Islam. Nah sebenarnya dari TK sampai aku SMP itu sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu ketat, walaupun memang ada aturan tentang musik, nggak terlalu nggak terlalu dipentingkan gitu. Tapi waktu aku SMA itu lumayan ketat tuh, jadi dulu sempet kayak musik haram lah dan lain-lain. Di SMA Kakak Asa iya, itu? waktu di SMA Oke. itu. Jadi aku sempet stres juga, sempet masuk psikolog juga karena aku Sampai takut. sempet masuk Iya, aku psikolog? sempet masuk psikolog juga karena aku bingung itu kan. Jadi aku diem-diem les gitar klasik, aku diem-diem belajar nyanyi gitu. diem-diem ikut lomba gitu, karena dari sekolah aku tuh nggak boleh nggak membolehkan sebenarnya. siswa-siswanya untuk ikut lomba musik, karena di musik itu kan banyak sekali aspek yang misal kita harus dandan, kita harus nyanyi, sedangkan suara wanita itu aurat gitu kan. yang Dari sekolah bertentangan aku gitu kayak ya. gitu. Oke. Jadi kalau aku lomba gitu, sekolahku kaget, aku dipanggil BK, dipanggil. Oh, udah sampai Iya, dipanggil dipanggil BK, BK, ketahuan. bahkan sampai ke kepala sekolah gitu. Jadi orang tuaku support itu. Aku bersyukur banget punya orang tua yang support itu sama mimpi-mimpi anaknya gitu. Tapi aku potong deh Kak. Tapi Iya. kan tadi Kak Asa bilang di SMA-nya ini sempat ibaratnya terkekang gitu kan dengan hobinya. Tapi Kak Asa pernah nggak sih kepikiran apa aku ngejar mimpi aku dan ninggalin sekolah aku yang ini aja gitu, apa pernah nggak kepikiran kayak gitu? Nah kalau untuk pikiran meninggalkan sekolah sih enggak. Cuma yang tadinya cita-cita aku sebenarnya pengen jadi arsitek sebenarnya waktu itu. Apa jadi ke musisi? Terus tiba-tiba karena tekanan itu dan aku seingin itu belajar musik gitu kan. Terus akhirnya mamahku nyeletuk tuh, kenapa nggak pendidikan seni musik aja gitu. Terus aku langsung, oh ada ya kuliah seni musik gitu. Terus aku cari-cari, oh ada di ISI, di UNY, di UNES gitu. Terus ya udah akhirnya aku kayak ngerasa hidup lagi dan akhirnya aku memilih untuk kuliah di pendidikan seni musik. Itu pun aku masih dipanggil BK lagi. Ini beneran nih mau masuk seni musik gitu. Orang tua aku juga sampai dipanggil BK. Ini beneran, Bu. Ini ibu sudah tahu belum anaknya mau masuk seni musik gitu. Iya gitu. Ya udah akhirnya aku ambil seni musik, terus aku ngerasa ini kayak satu-satunya kesempatan aku untuk belajar musik gitu. Betul banget. Dan akhirnya aku concern banget di pendidikan aku. Aku udah berkomitmen banget untuk ini aku harus bisa selesai tepat waktu, aku harus maksimal, aku harus optimis, dan aku bahagia banget waktu di pendidikan seni musik itu. Sampai akhirnya skripsi kan. Kebetulan aku ketemu sama Mas Yofi Widianto waktu itu. Oh, Mas karena Yofi, aku kan cover-cover. Nah, kebetulan waktu aku cover lagu dengan caraku, itu lagunya Mas Yofi. Mas Yofi notice. Terus aku ada baca Oh, itu, iya. yang di ini langsung Mas Yofi ya. Iya, aku di DM langsung sama Mas Yofi. Keren. Terus ngajak ketemu di Solo, terus ya bilang kalau aku ini bertalenta, Mas Yofi suka suaraku, terus aku disupport untuk ayolah bikin karya original gitu. Jadi di saat ketemu Mas Yofi itu, sambil aku merubah mindset aku yang tadinya aku cuma mengapresiasi lagu-lagu dengan mengcover gitu kan. Terus akhirnya oke, aku akan bikin lagu original gitu. Terus dan di saat itu juga aku nekat, Mas Yofi mau nggak jadi objek penelitianku gitu. Di semester 4 loh. Semester 4.
Oh, berarti ini pertama kali bikin lagu original ini juga apa nih? Mungkin bisa diceritakan terinspirasinya gimana nih pada akhirnya? Nah, kalau dari single pertamaku, jadi di tahun 2018 itu sebenarnya aku nge-recycle lagunya papahku. Jadi lagu ciptaan papahku yang udah diciptain dari tahun 98 sebenarnya, aku bikin lagi yang versi aku, judulnya Kembang Semusim. Jadi makanya aku lebih memilih untuk aku mulai karir tuh di 2018 karena aku disitulah aku mulai rilis single pertama. Dan sejak itu aku berkomitmen untuk setiap tahunnya paling tidak aku merilis satu karya setiap tahun. Dan alhamdulillah lagi pada saat aku lagi skripsian itu aku kan jadi tahu karena penelitianku itu tentang karakteristik lagu-lagu karya Yovie Widianto. Dari situ kan aku jadi tahu, oh cara Mas Yovie bikin karya tuh seperti ini. Aku jadi terus aku menganalisa struktur lagunya gitu kan. Jadi aku mempraktekkan lah itu. Bikin lagu kok tiba-tiba bikin 3 lagu, kok bikin tiba-tiba 5, kok tiba-tiba jadi banyak album ini gitu. Terus akhirnya tercetuslah album ini. Nah, ngomong-ngomong soal album nih, kan denger-denger nih Kak Asa kan baru debut album Romansa ya namanya. Iya. Nah, mungkin juga bisa gimana sih pada akhirnya nih bisa perjalanan sampai akhirnya debut album Romansa ini nih Kak? Ya jadi perjalanannya ya tadi ya dari skripsi. Jadi waktu itu aku lagi analisis kan. Jadi otakku nih dibagi 2. Skripsi, album. Jadi aku di tempat rekaman pun aku bawa laptop itu. Oh my god. Sambil ngetik, sambil nungguin musisinya pada tag, aku sambil dengerin, sambil ngoreksi gitu. Jadi aku bener-bener nungguin per satu-satunya tag. Jadi kerjanya dari pagi sampai ketemu pagi lagi gitu. Bener-bener di studio terus. Karena aku kan apa ya, ibaratnya belajar mandiri lah dan langsung praktek gitu. Berarti lagunya ini ibaratnya bisa dikatakan terinspirasi dari skripsi juga nih ya Kak ya? Iya. Fun fact banget ya. Iya. Ini saat di album Romansa ini ada berapa single nih Kak? Ada 9 lagu. Single. Ada yang ciptaan aku, ada yang ciptaan teman-temanku, Mas Robi dan Mas Hinang, dan ada ciptaan papahku juga. Terus ada lagu yang liriknya dari adekku. Oh, yang mana tuh judulnya tuh? Yang Hello Stranger. Hello Stranger. Oke. Nah, mungkin bisa kali ya nyanyi dikit ya dari dari albumnya ini, lagu apa aja lah. Boleh banget. Mungkin karena judulnya Romansa, jadi mungkin aku mau nyanyi lagu Romansa. Oke. Ini sobat-sobat yang ada di sini mungkin bisa ikutan. Mulai ya? Ya. Sungguh mencintai, namun hati enggan menepi. Selamanya kan berlayar di luas lautan pencinta. Sungguh menyayangi, namun tak ada puisi yang mampu mengartikan cinta sejati. Oh pujangga, biarkanlah ku bernyanyi dalam senandung melodi. Oh terdengar indahnya cinta, tersipu malu oleh romansa, meski nyatanya tak seindah itu. Suaranya di banget, ya ampun aku jadi Aku agak serak ya guys, baru sembuh batuk. Dia serak aja bagus ya guys.
Nah, mungkin bisa diceritain nih Kak, romansa ini menceritakan tentang apa sih Kak? Kok deep banget? Jadi sebenarnya ini kan ya seperti yang tadi aku bilang, ini juga karya-karyanya juga kolaborasi. Dan karena aku terinspirasi dari Mas Yofi, Mas Yofi itu selalu bilang kalau dalam bermusik itu sebisa mungkin itu adalah yang tulus dari hati, sebuah kejujuran hati, tidak ada kepentingan apapun di situ, hanya ketulusan hati saja gitu. Jadi lagu-lagu yang ada di album Romansa ini memang mungkin curhatan jiwa dari masing-masing yang berkolaborasi di sini juga. Oke. Berarti emang kayak Mungkin pengalaman masing-masing. Iya, dari yang tadinya kan cuman pengen cover ya, terus ternyata nggak nyangka emang kalau nyanyi dari hati tuh bakalan sampai ke hati para pendengarnya. Kayak aku tadi kayak aduh deep banget gitu. Terus juga nih kan ngomong-ngomong kan Kak Asa ini kan ibaratnya udah karirnya udah ini ya cemerlang gitu di bidang musik. Amin. Nah, kenapa Kak Asa pada akhirnya nih pengen lanjut kuliah lagi nih Kak? Nah itu kenapa ya? Kenapa? Ini kan udah ibaratnya terkenal nih dengan lagu-lagunya, kok mau lanjut lagi? Nah ini sebenarnya ada cerita yang gak banyak orang yang tahu, hanya orang-orang terdekat. Jadi setelah aku rilis, ini kan tahun 2021 ya album aku. Terbaru banget nih. Terus aku kolaborasi sama musisi-musisi, ada sama Langit Sore, ada sama Tio Satrio, sama Mas Seto Brahmana, sama Mas Niko yang baru rilis kemarin. Terus jadi sebelum aku memutuskan untuk S2 itu, aku ngerasa kayak aku udah tahu nih, aku mau fokus berkarir nih. Pokoknya aku mau fokus berkarir. Aku sangat menolak S2 gitu. Aku justru tidak ada planning untuk S2 sama sekali tadinya. gitu. Tadinya. Tapi ternyata pada kenyataannya seperti yang kata Romansa, nyatanya tak seindah itu. Jadi ternyata aku akhirnya menyadari bahwa ternyata jadi musisi itu kita nggak hanya membutuhkan pengetahuan kita tentang aspek musikalnya saja, nggak hanya tentang bagaimana kita memproduksi musik, bagaimana kita publikasi musik, nggak cuma itu nggak cukup. Kita juga harus tahu hukum, kita juga harus tahu psikologi, kita juga harus tahu hak cipta dan lain-lain. Itu penting banget. Jadi ketika kita terjun ke industri musik itu ya kita harus jangan lugu gitu deh, karena emang banyak resiko juga gitu kan di industri musik. Banyak hal-hal yang harus kita pelajari. Makanya lagi. aku pengen belajar gitu. Jadi kenapa S2 ya, karena aku pengen belajar. Jadi sampai Maret itu aku belum ada kepikiran S2, sampai akhirnya bukaan gelombang berapa udah terakhir tuh, bukan gelombang terakhir, dan aku kan harus ada tes TPA, tes TOEFL, aku belum tes tuh, dan aku nggak belajar sama sekali. Langsung tes aja, langsung daftar S2, keterima, ya udah aku S2. Emang udah rezekinya ya Kak ya? Iya. Oke, berarti memang pada kenyataannya juga apapun kita mempunyai skill kan memang harus ada hal yang kita pelajari lagi. Iya, kalau teknikalitas musik sebisa mungkin setinggi-tingginya kita kuasai, tapi jauh di ekstra musikalnya itulah kita harus perdalam. Apalagi aku menghidupi karya original itu sulit banget, nggak mudah itu. Nah, ngomong-ngomong nih Kak Asa bilang menghidupi tadi, gimana sih Kak, ada nggak sih cerita, mungkin ada jatuh bangunnya perjalanan karir, kan pasti nggak ada yang mulus ya Kak ya. Nah mungkin bisa diceritain nih. Ya itu titiknya sebelum aku S2 itu. Aku sampai berada di titik hampir nol. Kenapa aku nggak bilang nol? Karena alhamdulillah aku dipertemukan sama orang-orang yang bisa mensupport aku setidaknya secara aspek psikologis itu supaya aku nggak jatuh banget, karena aku menemui beberapa kayak kaget gitu, ternyata kontrak tuh seperti ini, ternyata ada orang-orang yang meskipun ada kontrak tapi tidak sesuai rencana gitu. Terus aku kayak kaget dan ya begitulah prosesnya. Banyak hal-hal yang kita nggak tahu, ternyata baru tahu. Iya, ternyata baru tahu. Ternyata banyak yang nggak sesuai ekspektasi gitu. Tapi kan dari situ kita terus belajar ya. Belajar. Okay.
Nah, terakhir nih Kak, mungkin ada pesan-pesan kah untuk audiens tentang gimana Kak Asa ini dalam mengejar karirnya atau apapun itu nih Kak? Pesan-pesan apa ya? Ini udah terakhir kah? Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk audiens gitu Kak? Ya, mungkin aku punya satu lagu yang selalu menyemangati aku dari oke. aku SMA, yang aku lagi susah-susahnya dan akhirnya aku konsisten sampai sekarang untuk menekuni bidang ini, dan insya Allah seterusnya aku akan tetap terus berkarya. Amin. Karena itu dedikasi aku untuk musik, karena aku cinta dengan musik. Oke. Ini lagu dari Disney, Oh. judulnya A Dream Is a Wish Your Heart Makes. Aku boleh nyanyi? Boleh banget. Ya, ini lagu yang menyemangati aku dan menguatkan aku. A dream is a wish your heart makes when you're fast asleep. In dreams you will lose your heartache. Whatever you wish for, you keep. Have faith in your dreams, and someday your rainbow will come smiling through. No matter how your heart is grieving, if you keep on believing, the dream that you wish will come true. Suaranya enak banget. Nah, Sobat Senegama, itu tadi cerita perjalanan Kak Asa nih, dari bagaimana awal mulanya nih yang tadinya cuma niat cover terus ternyata sampai viral dan sampai menjadi Kak Asa yang sekarang gitu, sampai bisa debut Romansa. Mungkin nanti bisa, gimana kalau mau denger ini Kak, langsung ke YouTube-nya mungkin bisa promosi nih. Bisa di semua digital platform sudah Oke. tersedia ya. Ada di YouTube Asalova Official, ada di Spotify Asalova, Joox juga, semua digital platform ada. Oke, keren banget. Terima kasih banyak Kak Asa udah Iya. meluangkan waktunya nih untuk datang ke Pasca Talk ini, podcast Iya. kita. Terima kasih juga udah diundang loh teman-teman. Nah, Sobat Senegama, itu tadi episode Pasca Talk hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan episode Pasca Talk lainnya hanya di @hmp_ugm. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.